One Kawan TV1. Cercaan, hujatan, bahkan ancaman pembunuhan terus. Ya, dijaga sama bodyguard gitu kan dari kerajaan. Jadi kalau kita melihat film tadi, maka hari ini adalah hari kelahirannya Pak Wongker. Ya. Kalau dia masih hidup, maka hari ini ulang tahunnya yang ke-97. Ya, begitu ya, 97 ya. Lahir tahun 25, sekarang 2022, jadi 97 tahun. Ya. Mungkin ini kita mulai saja dari yang paling pentingnya. Dari Bang Rizal dulu lah, Bang Rizal dulu, kemudian nanti ini ada wartawan senior kita, Yusmali Praja, kemudian Bang Indro ya, lalu peneliti muda kita. Silakan, Bang Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setiap kali datang ke kantor Polda semakin yakin, semakin gembira bahwa perubahan. Jangan sibuk ngurusin pemilu 2024. Kalau ada aktivis ikut-ikutan pemilu 2024, jadi tim ses ini, tim ses itu, norak, kampungan. Apalagi yang kampungan itu senior yang di sebelah saya. Kalau beliau ini dapat kenikmatan, kemudian membela yang kuasa, wajar kan? Ini kenikmatan kagak dapat, terus bela. Saya juga ucapkan selamat sama Jumhur yang baru diputuskan oleh Mahkamah Agung hukuman 3 tahun. Oh belum? Oh ditutup. Bukan, seandainya betul 3 tahun, motivasi kita buat mendorong perubahan lebih tinggi lagi. Sama Anton yang udah dapat brevet, saya senang kalau ada teman-teman di sini yang pernah dapat brevet. Artinya pernah ditangkap, pernah diadili, pernah dipenjara. Mas Indro itu, Mas Indro, pernah. Dia nyesel ya. Jangan-jangan ijazah perjuangannya palsu. Coba, yang lawan Jokowi juga ya kan? Karena yang punya brevet pernah memperjuangkan sesuatu. Dan guru contoh yang betul-betul hebat luar dalam adalah atau hanya prinsip. Tidak mudah loh jadi orang Belanda terus gabung sama tentara Republik Indonesia. Itu keputusan yang luar biasa. Saya yakin gak mudah. Ya, tapi moga karena prinsip kemanusiaannya, prinsip nggak suka menindas orang lain, akhirnya mengambil keputusan yang luar biasa.
kita harus angkat topi, bukan karena fungker bela Indonesia supaya merdeka, tapi ada orang-orang yang konsisten memperjuangkan kemanusiaan, memperjuangkan hak asasi dimanapun dia berada. Saya baru kenal putrinya Prinsen, Belinda, Belanda. Biasanya ada Sunda, bisa bahasa Sunda. Nah, hari ini semakin perlu kita belajar dari bangsa. Kenapa? Ini pemerintah makin lama makin otoriter. Penjelasannya sederhana. Karena Jokowi tidak pernah berjuang menegakkan demokrasi dan demokrasi. Dia diuntungkan oleh sistem demokrasi, ya kan? Sehingga orang biasa bisa jadi presiden. Tapi begitu dia berkuasa, demokrasi dia preteli, dia pangkas. Undang-undang KPK, Omnibus Law, ya kan? Saya sebenarnya ya kan? KUHP, ini draft KUHP ini betul-betul draft pemerintahan otoriter. Kita mesti lawan, ya lawannya ada dua. Kita tekan supaya undang-undangnya dibatalkan, atau Jokowi kita ganti, itu ada problem. Nah, bukan hanya itu. Saya kenal Mas Jokowi. Ternyata ini pendendam. Ya, dengar wawancaranya si Panda. Bagaimana dia merancang, ya mempermalukan orang yang istilahnya pernah meledek dia lah. Itu termasuk si Gatot, termasuk Prabowo. Ya, sekarang si Anies dia kerjain. Dia sengaja angkat gubernur yang akan babat apapun yang Anies lakukan. Kok bisa pemimpin wawasannya sedemikian picik? Kok bisa pemimpin memelihara dendam? Dan dendam itu tidak ideologis. Biasanya kan orang perbedaan itu ideologis, musuh karena ideologi. Ini hanya karena personal. Ya, dan menurut saya ini kita harus selesaikan secepatnya. Nah, orang seperti Fongke luar biasa pengalamannya. Kalian juga orangnya waktu muda ganteng banget ya. Ganteng loh. Waduh, naik spreadsheet. Lebih ganteng lagi. Ganteng waktu muda. Iya. Alik Batuin. Ya kan, masih banyak yang naksir kalau dia muda. Apa? Tapi orang itu berani karena keyakinan. Jadi bukan berani karena diajak temannya, bukan berani karena dibayari. Buzzer itu berani banget, tapi berbayar. Influencer, rupiah, berbayar. Tugaskan untuk memecah belah Indonesia, ditugaskan untuk hantam terus Islamfobia, hanya karena berbayar. Hari ini Jokowi pidato kemarin, jangan sampai politik identitas dikembangkan. Mohon maaf, siapa yang bayarin buzzer, influencer untuk terus mempersoalkan identitas? Bisa-bisanya ngomong kayak begitu, tindakannya lain lagi. Ini kan gaya
tukang pegang-pegang. Ya kan? Mati. Bukan. Apa ya? Solo feudal ya kayak gitu. Masih Indro boleh tahu. Baik-baikin, tusuk dari belakang. Baik-baikin, ada dari belakang. Ya. Saya udah kenyang, saya gampang. Saya punya sosial media, misalnya Twitter. Begitu saya nyinggung Jokowi, puluhan ribu itu. Mereka isinya mereka semua. Sehingga kita baca poll kita sendiri nggak bisa. Saya ada staff saya yang bersihin aja tiap malam. Nah, identifikasinya gampang. Bahasanya miskin kata-kata, miskin logika, miskin fakta. Gua bingung muridnya Indro kok kayak begini. Udah malas lagi ya. Salah tahu. Miskin kata. Nah, menurut saya mereka inilah yang merusak Indonesia, mengalihkan isu. Harusnya kan fokus kita kepada keadilan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran, perbaikan ekonomi. Tapi dikocok terus seolah-olah isu Indonesia ini hanya Islam radikal. Ini membuat minoritas, abangan, nasionalis yang sempit selalu membayangkan kalau radikal berkuasa di Indonesia jadi Syria, jadi Afghanistan. Ditakut-takutin terus. Ya, jadi ini sengaja isu ini dipelihara dengan berbayar untuk memecah belah bangsa kita. Waktunya kita cabut kekuasaan tukang belah bangsa kita. Waktunya kita cabut bangsa kita dari pendendam kerdil. Negara ini terlalu keras untuk dipimpin oleh pendendam kerdil. Kita perlu pemimpin dengan wawasan yang luas, karakter yang kuat, integritas dan track record. Bukan hanya modal ngadu domba orang ingin kuasa kayak Belanda aja loh. Thank you, terima kasih. One Kawan TV 1